Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat dan dapat mengikuti pelajaran dengan maksimal. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dara Sinta, Yemima Yunike, Rina Cahyani, Aribatun Syarifah, Ferul Adha, Abdul Qadir Jelani, saya sendiri Ade Putri Mursidi, serta Realita Firiski akan membawakan presentasi yang berjudul Landasan Psikologi Pendidikan Sekolah Dasar. Adapun cakupan atau outline yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah landasan psikologi, yang kedua gaya belajar, yang ketiga permasalahan dan kebutuhan anak, yang keempat karakteristik, potensi dan keunikan anak, dan yang kelima adalah multiple intelligence. Selamat menyimak. Landasan psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa dan tingkah laku manusia. Landasan psikologi adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin ilmu psikologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Landasan psikologis menjadi acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku harus dikembangkan. Dalam landasan psikologi pendidikan, siswa harus dipandang sebagai subjek pendidikan yang akan berkembang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Gaya belajar. Belajar merupakan proses internal yang diukur melalui perilaku. Adanya perbedaan kognitif, afektif maupun psikomotor di antara para siswa mempengaruhi pilihan belajar mereka yang muncul dalam bentuk perbedaan gaya belajar. Gaya belajar merupakan kumpulan karakteristik pribadi yang membuat suatu pembelajaran efektif untuk beberapa orang dan tidak efektif untuk orang lain. Gaya belajar bukanlah sesuatu yang statis. Gaya belajar dapat berubah tergantung pada aktivitas belajar atau perubahan pengalaman. Gaya belajar menurut Horne yaitu modalitas belajar, belajar dengan otak kanan otak kiri, belajar sosial, lingkungan belajar, emosi belajar, belajar konkret dan abstrak, belajar global dan analitik, serta multiple intelligence. Gaya belajar terbagi menjadi 3. Yang pertama, gaya belajar visual. Siswa belajar melalui apa yang mereka lihat atau amati seperti gambar, video, diagram, dan lain-lain. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Siswa belajar dengan mudah apabila mereka mendengar informasi melalui radio, ceramah secara langsung, debat, dan cara-cara lain yang melibatkan indera pendengaran mereka. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Siswa dengan gaya belajar ini belajar melalui gerakan atau aktivitas dan mereka dapat dengan mudah menerima informasi apabila menggunakan gerakan atau sentuhan secara langsung. B. Permasalahan dan teori kebutuhan anak. Dalam belajar, biasanya anak-anak mengalami permasalahan. Permasalahan yang dialami anak seperti krisis budi pekerti, kurangnya motivasi anak dalam belajar, ujian nasional menjadi tolak ukur keberhasilan suatu anak, dan ketergantungan anak dengan internet dalam mencari jawaban. Teori kebutuhan anak sendiri dibagi menjadi 2, yaitu teori Maslow dan teori Lindgren. Teori Maslow sendiri adalah teori kebutuhan terendah anak harus dipenuhi dulu daripada kebutuhan tertinggi anak. Lalu ada teori Lindgren. Teori Lindgren sendiri dibagi menjadi 4. Tahap pertama adalah teori yang mencangkup jasmania dan pertahanan diri. Lalu teori tingkat kedua adalah kasih sayang dan perhatian. Lalu tingkat ketiga adalah hak untuk memiliki, dan yang keempat adalah aktualisasi diri. C adalah karakteristik, potensi, dan keunikan anak. Karakter sendiri menurut Kamus Bahasa Depdiknas adalah bawaan, kepribadian, perilaku, watak, temperamen, sifat, dan personalitas. Lalu ada berkarakter. Berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, dan berwatak. Karakter sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark atau menandai diri, bagaimana mengaplikasikan kebaikan dalam bentuk perilaku. Orang-orang yang
rakus, kejam, dan perilakunya jelek itu disebut orang-orang yang tidak berwatak atau berkarakter jelek. Lalu yang terakhir adalah karakteristik, diambil dari bahasa Inggris yaitu karakteristik yang artinya mengandung sifat khas. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dan kebutuhan anak sebagai peserta didik. Karakteristik yang pertama itu senang bermain. Seperti yang telah jamak diketahui bersama, anak usia SD ini fase di mana mereka sangat suka sekali bermain. Dalam kehidupan bersama keluarga pun tak jarang kita jumpai bahwa seorang orang tua itu selalu mendidik anaknya dengan cara bermain. Begitu pula dengan guru ketika mengajar anak usia SD. Ini harus menciptakan suasana lingkungan kelas sebagaimana lingkungan saat dia bermain, sehingga respon siswa ini akan lebih optimal lagi, sehingga ilmunya nanti akan lebih menyerap, akan lebih diserap oleh siswa dengan baik. Memang sudah menjadi tabiat alamiah bahwa seorang anak ini memang bermain ya. Bahkan saya malah teringat dengan sosok filsuf Plato itu pernah mengutarakan dalam bukunya bahwa kehidupan ini memang seperti gasing gitu. Gasing itu kan itu playbat yang biasa kita main, dicobekan terus diputar bareng gitu sama teman-teman. Nah, itu hidup itu diilustrasikan sebagaimana gasing, ditarik dengan tali tapi terus berputar dan menari. Lah, begitu pula dengan kehidupan seorang anak ya. Itu memang seperti permainan. Jangankan seorang anak, orang dewasa pun juga gemar dengan permainan. Bahkan permainan itu sendiri pun juga merupakan ilmu. Untuk menciptakan permainan yang baru itu harus dengan ilmu gitu. Nggak sembarang orang mampu menciptakan permainan. Karena permainan itu ilmu sendiri, maka memang belajar dengan bermain itu juga ilmu. Ditambah dengan usia anak ya, terutama kelas rendah ini sangat diperlukan sekali untuk bermain dalam belajar. Bermain juga belajar. Karena bermain juga merupakan belajar gitu. Kemudian yang nomor 2, karakteristik siswa itu senang bergerak. Ya, kita tidak mungkin mengajar di kelas dengan suasana yang sepaneng gitu ya. Katakanlah siswa diminta untuk menyimak dengan kondisif, dengan tenang, sedakep gitu. Ya nggak bisa, karena siswa itu akan lebih senang untuk bergerak, diajak untuk langsung terjun kepada sesuatu yang sedang kita pelajari gitu, karena itu akan membawa pengalaman nyata dan nantinya akan lebih mengena bagi siswa gitu. Maka pembelajaran ini harus memungkinkan anak untuk berpindah atau bergerak. Apalagi kita tahu bahwa anak dengan tipe belajar kinestetik ini akan lebih optimal, lebih efektif lagi pembelajarannya apabila dilakukan aktivitas bergerak dengan praktis secara langsung gitu. Kemudian karakteristik yang nomor 3, anak senang bekerja dalam berkelompok gitu. Dalam bekerja kelompok ini ada beberapa pengetahuan yang akan diterima oleh seorang anak peserta didik itu. Peserta didik dalam bekerja kelompok nanti akan menjalin kerjasama. Kemudian juga akan dilatih bertanggung jawab, menghargai pendapat kelompok, kemudian sikap toleransi kepada antar sesama, kemudian dalam bekerja kelompok ini kan harus berkontribusi gitu. Gak mungkin hanya gak lakuin apa-apa terus dianggap kelompok. Maka ini akan melatih kesadaran kita bahwa kita hidup di bermasyarakat gitu, bersosialisasi. Pentingnya bersosialisasi nanti akan membekali siswa ini ketika sudah terjun di lapangan, di masyarakat nyata gitu. Kemudian yang nomor 4, karakteristiknya seorang siswa itu senang memperagakan sesuatu secara langsung. Ya. Jadi dengan langsung mengajak anak mempraktekkan gitu. Kalau kita hanya sebatas teori-teori gitu, tanpa ada praktek secara nyata, itu hanya akan membekas, mungkin akan keluar lagi gitu, nggak tahan lama. Berbeda ketika langsung kita praktekkan, siswa diminta untuk mempraktekkan, ini akan lebih lebih akan bertahan lama ilmunya, karena ini akan membawa pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan bagi seorang siswa nantinya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang potensi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan potensi?
Potensi itu kemampuan dasar yang dimiliki seseorang tetapi belum nampak, belum muncul, sehingga harus digali dan dikembangkan. Dinamakan potensi ini memang karena keberadaannya masih belum diketahui secara jelas, masih samar-samar gitu, masih terkandung di dalam diri seorang siswa. Oleh karenanya guru harus berusaha untuk menggali potensi itu agar muncul. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan berbagai aktivitas. Kemudian siswa kan pada seiring berjalannya waktu, proses pembelajaran ini siswa akan mempunyai kecenderungan pada suatu hal. Seperti misalnya si siswa ini mempunyai ketertarikan lebih kepada bidang seni. Si siswa ini mempunyai ketertarikan kepada matematika. Ada yang lain suka sains dan sebagainya. Sehingga potensi-potensi yang ada, yang muncul itu harus dikelola dengan baik oleh seorang guru agar nantinya mampu digali, dikembangkan untuk menjadi suatu nilai lebih dari seorang siswa tersebut. Kemudian potensi dalam dunia pendidikan memiliki peranan penting karena dengan adanya potensi seseorang anak dapat mengembangkan dan mengaktualisasikan dirinya. Ya sudah jelas ketika potensi itu sudah ditemukan, siswa ini kan pada prosesnya akan mencari jati diri. Kemudian telah menemukan potensinya, sudah ada nih potensi, sudah ada. Kamu mahir di bidang sains nih, tinggal dikembangkan, ditekuni, digeluti dengan seksama, kemudian difokuskan pada potensi itu, maka nanti akan menjadi keahlian. Anak itu akan menjadi expert pada bidangnya gitu. Kemudian untuk dapat mengembangkan potensi ya kan perlu diketahui terlebih dahulu apa yang menjadi minat dan bakat siswa gitu. Dengan mengetahui minat dan bakat, guru ini akan lebih mudah untuk mengarahkan si siswa. Minatnya sudah jelas nih, minatnya sudah ada, ini tinggal terus dipoles, diberikan fasilitas. Guru sebagai fasilitator harus mampu memberikan ruang gerak yang sangat banyak, sangat luas bagi siswa untuk mengeksplorasi kemampuan dirinya gitu. Selanjutnya kita akan memahami tentang anak sebagai sosok yang unik. Jadi seorang guru harus memahami nih bahwa siswa didiknya itu mempunyai keunikannya sendiri-sendiri, walaupun pada hal tertentu ada kesamaan pada hal-hal seperti misalnya ini si A dan si B sama-sama pintar matematika, sementara si C dan si D sama-sama pintar IPS, mempunyai keunggulannya sendiri-sendiri. Tidak hanya kemampuan dalam kognitif saja ya, tapi bisa juga melalui karakter pembawaan, seperti sifatnya cengeng, yang satu pemberani, agak angkuh, berbeda-beda. Keunikan inilah yang merupakan keturunan genetis atau terbentuk melalui faktor lingkungan ya. Karena si anak itu terlahir dari rahim yang berbeda, tentu karakter pembawaan kan ada pewarisan sifatnya juga akan berbeda-beda nanti. Sehingga ini seorang guru dalam mengajar tidak boleh langsung mengglobalkan gaya pengajarannya dengan memukul rata kemampuan siswa. Seluruh kelas dapat dirata-ratakan kemampuannya mengarah pada kemampuan numerik, terus fokusnya hanya di numerik saja, kemudian yang di huruf, membaca, seni, kemudian keteteran tidak bisa. Oleh karena itu pengajarannya harus melalui individualis, satu demi satu anak harus benar-benar diperhatikan, sehingga setiap anak akan mendapatkan pendidikan yang proporsional sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, tanpa ada diskriminasi pemberian ilmu gitu. Jadi memang semua mendapatkan ilmu yang dibutuhkan. Multiple intelligence. Howard Gardner menyatakan bahwa sebagai individu, kita semua memiliki jalan belajar yang berbeda. Hal tersebut disebut multiple intelligence. Teori ini menyebutkan bahwa ada 8 kecerdasan, dan 8 kecerdasan tersebut sama pentingnya dan masing-masing memiliki implikasi dalam gaya belajar seseorang. Yang pertama ada kecerdasan linguistik verbal, atau seorang lebih dominan atau sensitif terhadap kata-kata. Jadi seorang yang memiliki kecerdasan linguistik verbal akan dominan menggunakan aktivitas yang meliputi mendengarkan, berbicara,
membaca keras, dokumentasi, menulis kreatif, dan lain sebagainya. Kemudian ada pun kecerdasan logika matematika. Jadi seorang yang memiliki kecerdasan logika matematika mampu memberikan penjelasan dan mengenali pola matematika. Kemudian dapat menggunakan aktivitas-aktivitas yang meliputi simbol, bagan, grafik, menghitung, kode-kode, dan memecahkan masalah. Yang ketiga ada kecerdasan musikal atau seseorang yang memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap titi nada, melodi, irama, dan nada dalam suatu komposisi musik atau lagu. Jadi seorang lebih dominan menggunakan audio, musik, menyanyi, bersiul, suara-suara lingkungan, vibrasi perkusi, dan lain sebagainya. Kemudian ada pun yang keempat, kecerdasan visual spasial atau seorang individu yang dapat memahami dunia dengan tepat dan mencoba untuk mengubah aspek-aspek dunia seperti seorang mahat atau pilot pesawat. Jadi, seorang yang memiliki kecerdasan visual spasial akan lebih condong menggunakan aktivitas-aktivitas seperti seni, gambar, memahat, lukisan, desain, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada kecerdasan body kinestik. Jadi seseorang yang memiliki kecerdasan body kinestik dapat menggunakan anggota tubuh dengan cakap dan dapat menangani objek dengan tangkas seperti seorang atlet atau penari. Jadi lebih dominan menggunakan aktivitas-aktivitas yang bergerak, yang bermain peran bahasa tubuh, drama, atau olahraga, dan lain sebagainya. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal. Jadi seseorang yang memiliki kecerdasan interpersonal mampu memahami suatu hubungan maupun orang lain. Jadi seorang yang memiliki kecerdasan interpersonal, dia condong atau menyukai kegiatan-kegiatan seperti kerja kelompok, bersama teman, work in group, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal. Seseorang yang memiliki kecerdasan intrapersonal memiliki akses terhadap kehidupan emosional seseorang sebagai cara untuk memahami diri sendiri atau melakukan evaluasi. Jadi, seseorang yang memiliki kecerdasan intrapersonal mampu menggunakan aktivitas-aktivitas yang meliputi pemrosesan emosi dengan baik, refleksi diri dengan baik, strategi berpikir, keterampilan konsentrasi diri sendiri, praktek pemusatan pikiran, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Seseorang yang memiliki kecerdasan naturalis akan dapat terhubung atau memiliki hubungan dengan alam. Jadi seorang yang memiliki kecerdasan naturalis lebih menyukai kegiatan-kegiatan di luar ruangan atau outdoor, lebih senang mengamati alam, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada pertanyaan, kritik, saran maupun tambahan, dapat ditambahkan melalui kolom komentar. Semoga ilmu yang kami bagikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.